Dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang kedua dikatakan, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tapi menurut kehendak Allah. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak Ibu Saudara semua, pada malam hari ini, Senin malam tanggal 14 Agustus 2023, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Kau Tuhan senantiasa pelihara hidup kita dari pagi sampai malam sebelum kita berbaring tidur. Mari kita datang selalu kepada Yesus. Erat hubungan dengan Tuhan, dan hubungan kita sehat dengan Tuhan Yesus, dan kita mau hidup menurut kehendak Tuhan. Saya Pastor Yakub Rahmat mau menyanyikan sebuah pujian, ku mau hidup menurut kehendak Tuhan. Karena nanti firman Tuhan dengan tema malam hari ini, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab. Oh haleluya. Kita hidup di dunia ini karena Tuhan yang ciptakan, dan setiap apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita nanti diminta pertanggungan jawab. Oleh karena itu saya bersyukur kepada Tuhan bersama Bapak Ibu setiap pagi malam menyampaikan firman Tuhan, dan kita bergaul karib dengan Tuhan, karena Tuhan mau supaya hidup ini menurut kehendak Tuhan, sehingga langkah demi langkah kita tidak berjalan di jalan yang salah, tapi berjalan jalan lurus Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan, ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Amin, haleluya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan, ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas cintanya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 14 demikian firman Tuhan, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Amin, haleluya. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang minta pertanggung jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan sopan, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena kehidupanmu yang saleh dan Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka ini. Amin, haleluya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan, ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas cintanya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu.
dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Nama Yesus yang ku sungguh cintai, ku agungkan nama-Mu. Nama Yesus Maha Kudus, Maha Sempurna. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, pikiranku, dan hatiku. Sebentar kami mau baca firman Tuhan. Firman-Mu sumber kebenaran. Firman-Mu ku simpan di dalam hatiku, Yesus, agar aku tidak berdosa kepadamu, Bapa. Amin. Tuhan Yesus, ampunilah semua dosaku. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Nama di atas segala nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Senin malam ini, tanggal 14 Agustus 2023. Waktu berjalan terus, tapi kita semangat. Sering pula dengan cinta kita, terus kita melangkah bersama Yesus. Selain pujian ini kita mau menurut kehendak Tuhan, ya. Kalau nurutin daging, wow saudara, kacau balau saudara. Lihat keadaan dunia semakin kacau, ya. Tapi kalau kita menurut kehendak Tuhan, sasaran kita kehidupan kekal surga buat selama-lamanya ini menjadi kerinduan kita. Tidak pernah bosan kita berkata surga, 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 mulia. Di dalam waktu saya sekolah minggu, saya menyanyikan lagu ini. Surga, 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 mulia. Surga, 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 mulia. Surga, 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 mulia. Tempat permai sangat bergembira. Surga, 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 mulia. Surga, 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 mulia. Surga, 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 mulia. Hidup bersama Yesus senang selamanya. Amin, haleluya. Saya suka cita sekali kalau sudah menyampaikan firman Tuhan, karena di dalamnya ada pekerjaan Roh Kudus bersama kita. Terbukti nyata saya sehat bersama Bapak Ibu sehat. Sebelum kita berbaring tidur, mari ayo baca firman selalu, ya. Cinta Tuhan Yesus kita akan selesaikan. Puji Tuhan. Kita membaca Yesaya pasal 3, kemurahan Tuhan. Karena tadi katakan, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan murkinan manusia, tapi murkinan Allah. Kalau murkinan daging sudah mau berdoa, ya mau senang-senang terus, mau ikuti nafsu dosa, tapi ujung-ujungnya maut, saudara. Tapi kalau kita menurut kehendak Tuhan, kita punya tempat surga buat selama-lamanya. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus. Kita selesaikan malam hari ini Yesaya pasal 3, supaya besok kita lanjut Yesaya pasal 4, saudara, ya. Terus kita cinta Tuhan Yesus, cinta firman Tuhan. Sesudah 7 hari datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila manakah engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatlah mereka akan namaku, atas nama. Coba peringatkan mereka atas nama Tuhan. Dan mereka, Yeskiel ditunjuk sebagai penjaga kaum Israel. Sebenarnya firman Allah juga ditujukan kepada kita. Yeskiel ini dalam proses pembuangan, sama dengan kehidupan kita. Sebetulnya kehidupan kita dibuang di dunia ini, saudara, ada di muka bumi ini, yang dulu kita tidak mengenal kebenaran Tuhan.
Dan kita minta pertanggungjawab, kita diminta pertanggungjawab sama Tuhan. Supaya seperti Yeskiel diminta untuk menjaga komisal, demikian kehidupan kita. Supaya kita memberitakan firman Tuhan kepada sahabat, teman. Karena nanti Tuhan tuntut tanggung jawab loh. Karena bukan secara kebetulan, seperti saya beritakan firman Tuhan. Suatu hari kelak Tuhan minta pertanggungjawab, tapi Tuhan lihat bahwa saya sudah kerjakan firman Tuhan. Saya menjadi pelaku firman, yaitu saya beritakan firman Tuhan, tapi saya juga melakukan firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan perintahkan, saya lakukan semua. Hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, memiliki cinta kasih, rendah hati, setia sama Tuhan, hidup di dalam kebenaran. Apa yang Tuhan firmankan di perintah ini harus kita kerjakan sehingga hidup kita berkenan kepada Tuhan. Ayat 18, kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan kau tidak memperingatkan dia, dan tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tapi aku akan menuntut pertanggungjawab atas nyawa jadi daripada ini. Maka pentingnya Bapak Ibu Saudara semua, ya. Jadi kita harus memberitakan kabar kebenaran. Seperti saya kan sudah bilang kepada Bapak Ibu Saudara semua. Saya minta kepada Tuhan Yesus, Tuhan kau berikan saya panjang umur sehat. Saya akan memberitakan kabar kesukaan, kabar kebenaran, kabar tentang keselamatan. Supaya orang bertobat, jangan berbuat jahat. Oh jangan. Saya sering kali ketemu sama orang-orang senantiasa saya katakan, ayo kita bertobat, datang kepada Yesus. Jangan pernah berbuat jahat. Jangan pernah hidupmu dengan sia-sia. Tapi hiduplah untuk Kristus ya. Karena Tuhan berfirman dalam 2 Korintus 5 ayat 15, kita diciptakan sama Tuhan karena Tuhan itu sudah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita, dan kita tidak boleh hidup untuk diri sendiri. Saya mau baca 2 Korintus pasal 5 ayat 15 dikatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk Kristus, untuk mereka. Jadi kita hidup ini bukan untuk hidup senang-senang untuk diri kita, tapi hidup ini harus ada keseimbangan balance. Vertikal harus ada Tuhan, untuk Tuhan. Saya mau tanya Bapak Ibu jawab masing-masing. Selama ini Bapak Ibu hidup untuk diri sendiri atau berapa persen untuk Kristus? Mari, harus kita seimbang, saudara. Ada vertikal, ada horizontal. Dimanapun Bapak Ibu berada, harus memberitakan firman Tuhan. Harus itu firman Tuhan katakan. Ya, dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 2, beritakan firman Tuhan. Ya, langsung saya buka nih. 2 Timotius pasal 4 ayat 2, beritakan firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakan apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ya, tadi siang aja saya ketemu dengan seorang pemuda, yang satu ada dua pemuda. Satu pemuda yang cinta Tuhan, satunya pemuda ini tidak pernah datang ke gereja, tidak pernah pokoknya nggak pernah ke Tuhan. Saya nasihatin, hidup ini satu kali. Setiap kita diciptakan sama Tuhan, harus mencari Tuhan mutlak. Sebabnya apa? Kita ini ada di muka bumi ini dari Tuhan. Napas dari Tuhan. Punya kegiatan, punya sekolah. Kita bersekolah, berpendidikan. Dikasih hikmat dari Tuhan. Itu harus hidup untuk Tuhan. Bukan untuk diri sendiri. Oleh karena itu mari saudara. Supaya hidup ini untuk Tuhan. Utamakan untuk Tuhan. Sehingga hidup kita berkenan kepada Tuhan. Ayat 19. Tapi jika engkau memperingatkan orang jahat itu, dan ia tidak berbalik dari kejahatannya, dan dari hidup yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya, tapi engkau telah menyelamatkannya. Jadi kalau kita sudah memberikan nasihat, seperti tadi saya sudah memberikan nasihat tuh, harus ke gereja mencari Tuhan. Ya. Tapi kalau mereka tetap tidak mau ke gereja, tidak mau mencari Tuhan, yang penting kita sudah menyampaikan. Ya. Seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah rela turun ke dunia, dia lahir untuk kita. Dia mati untuk kita, bangkit, dia naik ke surga untuk kita. Dia akan datang kembali. Tapi kalau manusia tidak respon, jangan nyalakan Tuhan. Tuhan sudah memberikan pertanggung jawab. Tuhan sudah begitu baik, sudah Tuhan cinta kita semua. Ya, termasuk kita kalau kita sudah beritakan firman Tuhan. Seperti saya malam ini sudah beritakan firman. Kalau Bapak Ibu tidak bertobat, tetap main-main dengan dosa, tidak taat kepada firman, saya tidak salah sudah. Yang penting saya sudah melakukan firman Tuhan. Karena Allah Maha Adil. Semua dilihat sama Tuhan. Maka dituntut pertanggungjawab. Tapi kalau kita sudah melakukannya, tetapi mereka tidak mau bertobat, ya sudah, salah mereka. Ya, yang penting kita sudah mengerjakan pekerjaan Bapa. Ayat 20, jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya
dan dia berbuat curang, dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperkenankan dia, ia akan mati dalam dosanya, dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakan tidak akan diingat lagi. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawab atas nyawanya daripadamu. Nah ini beda lagi. Apabila seseorang yang sudah mengenal Tuhan Yesus hidup di dalam kebenaran, tapi ujung-ujungnya berbuat curang, berbuat dosa, dan kita tidak memberikan nasihat, salah saudara. Ya, setiap kita harus punya waktu memberikan, seperti hamba-hamba Tuhan, memberikan firman Tuhan, ya, kepada jemaat. Ya, harus. Kita kalau sudah tahu, misalnya contoh ada keluarga mau cerai, tidak boleh, hamba Tuhan tidak boleh diam. Harus memberikan tanggung jawab, harus memberikan nasihat. Jangan cerai, jangan berzina, jangan berselingkuh. Apapun persoalan itu bisa selesaikan baik-baik sesuai dengan firman Tuhan. Yang penting marilah hidup di dalam firman Tuhan, ya. Karena orang, saya mau baca dalam Ibrani pasal 10. Kalau kita sudah mengenal akan kebenaran, tetap berjalan di dalam dosa, nanti dituntut tanggung jawab, saudara. Jangan nyalakan, tidak ada pengorbanan atas dosa. Ibrani 10 ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada korban untuk menghapus dosa itu. Jelas ya. Jadi kalau kita sudah tentang kebenaran, firman Allah mengajar kita ke gereja, jangan berbuat yang nggak benar, berbuat yang benar. Kalau kita sudah tahu, tapi kita sengaja, berarti perbuatan dosa disengaja. Tidak ada pengorbanan, tidak ada pengampunan. Jangan sesat. Galatia 6 ayat 7. Allah tidak memberikan jadi permainkan. Apa yang kita berorangkan itu dituainya. Jadi jelas kita harus bertanggung jawab. Tidak boleh main-main dengan dosa. Jadi intinya, kalau kita sudah tentang kebenaran, mari kita bertanggung jawab. Lakukan kebenaran yang sungguh-sungguh dengan sangat konsisten dan kesetiaan. Ayat 21. Tapi jika engkau memperingatkan orang benar itu supaya jangan berbuat dosa, dan memang tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup sebab ia mau menerima peringatan dan kau telah menyelamatkan nyawa. Amin. Ya. Jadi kalau kita sudah memberikan nasihat kepada mereka dan mereka bertobat, tidak berbuat dosa lagi, bagus, puji Tuhan. Saya banyak memberikan nasihat seperti orang hidup di dalam pertobatan yang sungguh. Nah, di situ menyelamatkan orang itu, dan termasuk kita yang menyelamatkan mereka. Kita berarti sudah melaksanakan firman Tuhan, ya. Ayat 22. Maka di sana kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia berfirman kepadaku, bangunlah dan pergilah ke lembah. Di sana aku akan berbicara dengan engkau. Aku bangun dan pergi ke lembah. Sesungguhnya di sana kelihatan kemuliaan Tuhan, seperti kemuliaan yang telah kulihat di tepi sungai Kebar, dan aku sujud. Tetapi masuklah roh ke dalam aku, dan ditegakkan aku, lalu ia berbicara dengan aku, katanya, pergilah pulang, kurunglah dirimu di dalam rumahmu. Ada Roh Kudus. Jadi penting di sini maksudnya, supaya kita senantiasa di dalam pimpinan Roh Kudus. Kalau tidak pimpinan Roh Kudus, roh kedagingan, roh iblis. Tapi makin pentingnya kita selalu dipimpin dengan Roh Kudus, ya. Terus berikutnya, dan engkau anak manusia, sesungguhnya engkau akan ikat dengan tali dan akan dibelenggu, sehingga engkau tidak bisa keluar masuk di tengah-tengah mereka. Dan aku akan membuat lidahmu melekat pada langit-langitmu, sehingga engkau menjadi bisu dan tidak akan mempelak mereka, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Tapi kalau aku berbicara dengan engkau, aku akan membuka mulutmu, dan engkau akan mengatakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Orang yang mau mendengar, biarlah ia mendengar. Dan orang yang mau membiarkan, baiklah membiarkan. Sebab mereka adalah kaum pemberontak. Amin. Silakan. Kalau orang tidak mau bertobat, tetap memberontak, resiko ditanggung sendiri. Yang penting mari buat kita semua adalah anak Tuhan yang baik. Kita komit dengan Tuhan, aku mau hidup menurut kehendak-Mu Tuhan. Sebab suatu hari kelak Yesus akan datang. Dia akan angkat orang-orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Matius 24 ayat 40 dikatakan, ada dua orang di ladang, satu diangkat, satu ditinggalkan. Yang jelas orang ditinggalkan adalah orang yang ingin dia di bumi. Artinya hidupnya di dalam kedagingan, hidupnya di dalam bumi, mikirin dunia terus, tidak pernah mikirin tentang Tuhan. Hidupnya tidak sesuai dengan kehendak Allah, itu binasa. Tapi bagi orang melakukan kehendak Allah, firman Tuhan, Tuhan akan angkat kita masuk di dalam kehidupan kekal surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar
membalas cintanya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat, bukan ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas cintanya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam Bapak Ibu Saudara semua. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita berjaga dan berdoa sesuai dengan firman Tuhan. Kita nanti diminta pertanggungjawab loh. Dalam Ibrani pasal 4 ayat 13, saya mau kasih satu ayat lagi, saudara. Setiap kita diminta tanggung jawab loh. Ibrani pasal 4 ayat 13, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, dan kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawab. Amin. Takut kita kepada Yesus. Ya, sama juga dalam Roma pasal 14 ayat 12 sama ini. Dikatakan demikian setiap orang di antara kita akan memberikan pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Takut kita. Mari, setiap kita mari mengenal firman Allah yang selalu kita dengar. Dari saat ini, ayo kita melakukan kehendak Allah, sehingga kita berkenan kepada Tuhan Yesus. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan.